sekarang gini, seorang istri ketika ada masalah suaminya wajar gak sih kayak mukul gitu? Wajar gak? Wajar kan harusnya kan? Tapi jadi kayak suatu masalah yang besar gitu kan. Itu hanya sebuah kesan aja seorang istri terhadap suaminya. Seperti apa nih Mas Adit? Oke, selamat siang semuanya. Saya Adit Jagoan, manajernya Larissa Chow. Mengenai pemberitaan kemarin lagi rame ya, mungkin ada yang bertanya, ayo silakan. Seperti apa sih Mas gitu kan, banyak ini kan sudah 2 tahun yang lalu gitu kan, Oke. perceraian antara Alvin dan Larissa gitu kan, bisa dikatakan ini tiba-tiba si Alvin memposting aib, bisa dikatakan seperti itu kepada Larissa sendiri nih. Memang awal mulanya nih mereka ada cekcok kah terkait masalah anak kah atau masalah pribadi kah, seperti apa sih? Intinya kan banyak ya pemberitaan mengenai Larissa Chow. Yang pertama kan soal perselingkuhan. Betul. Kalau menurut saya, pendapat saya, Larissa itu nggak seperti itu, ya kan? Karena saya mengenal Larissa dan Alvin itu di tahun 2019, gitu kan. Jadi karena ini kan banyak ditampilkan oleh Alvin, ya kan? Yang ditampilkan oleh Alvin, kayak nggak bener ya, gitu kan? Karena memang yang saya tahu Larissa nggak seperti itu kan, gitu kan. Dan itu kan masalah rumah tangga yang lalu, yang udah lama bertahunan mereka pisah, 2 tahun mereka pisah. Seharusnya kan nggak harus diungkapkan kan, karena dari pihak cowoknya kan udah punya istri gitu kan. Sekarang untuk apa sih motifnya gitu kan? Sebenarnya awal itu gara-gara Larissa memposting sama anaknya Yusuf di story, dan nggak tahu itu kan sebenarnya bercandaan ya seorang anak gitu kan. Nah, Alvin tersinggung lah dengan perkataan yang dikeluarkan oleh anaknya. Dan akhirnya dia bilang ke saya, tolong sampaikan Larissa jangan seperti itu. Saya sampaikan ke Larissa. Nah, Larissa merasa bahwasannya itu kan cuma bercandaan. Akhirnya dia melakukan story kan yang kalau saya ada mau nangisnya itu kan. Ya, kayak, ini kan bercanda doang seorang anak gitu kan. Yang biasa lah kan, biasa juga kan gitu kan. Yusuf kan bercandaan gitu kan. Kadang nanya ya membawa abinya gitu kan. Tiba-tiba besokannya dar jadi kok jadi ngebuka aib gitu kan. Dan sebenarnya kan komentar netizen itu yang memicu juga nih misalnya, tapi Larissa aja nggak baca-baca komentar ataupun DM gitu kan, jadi masalah lah ya kan. Mungkin ada sesuatu yang memang saya nggak tahu ya, mungkin kayak selama ini kan dia yang diserang gitu kan, jadi kayak nyerang balik nih ya kan. Tapi alhamdulillahnya memang Larissa diam, memilih diam gitu kan, karena ya menurut dia itu tidak benar gitu kan. Mungkin ada maksudnya kayak mereka yang tahu itu masalah rumah tangga mereka lah gitu kan. Dan saya juga nggak mau nanggepin sebenarnya saat itu, karena ya saya kan di situ kan keterangannya 2017 ya, saya kan belum mengenal mereka ya kan. Terus ada lagi di situ bosannya KDRT. Sekarang gini, seorang istri ketika ada masalah suaminya wajar gak sih kayak mukul gitu? Wajar gak? Wajar kan harusnya kan? Tapi jadi kayak suatu masalah yang besar gitu kan. Itu hanya sebuah kesan aja seorang istri terhadap suaminya ya. Terus juga ada statement bahwasanya kita sudah damai. Malam-malam kan bawa nama saya, manajernya Larissa, Alvin, Henny. Memang malam itu kita telepon bersama, saya sebagai penengah antara Larissa dengan Alvin. Saya menengahi mereka biar tidak ada masalah atau drama-drama lagi yang muncul. Ya kira sih itu apa? Ternyata selang berapa hari kejadian lagi tuh yang soal anaknya diturunkan di pinggir jalan gitu kan. Jadi ya memang nggak bisa dipancing sedikit kayak nggak bisa dipancing sedikit. Tapi Mas melihat sosok Larissa sendiri kan seperti yang dibilang Alvin di situ kan Tukang kasar, selingkuh, tukang selingkuh, suka menggoda gitu. Gimana Mas? Kita kilas balik deh, di sebelumnya kan sempat bahwasannya Alvin berselingkuh ya kan. Sekarang saya tanya sama Mbak, kesel gak sih, maksudnya kayak pengen balas dendam gak sih, kayak cuma bercandaan buat kayak dia cemburu gak sama kita kayak gitu Ya bagi sekian. ya kan. Ya, harusnya kan ya ketika ngeliat suami selingkuh ya masa ya wanita diam aja kan. Dia juga menguji dong kecintaannya terhadap istrinya, dia cemburu tidak nih dengan balasan ya kita bercandaan lah gitu kan. Itu bercandaan gitu kan, karena masing-masing saat itu kan diuji ya kan, kecintaannya, sayangnya gitu kan. Jadi mungkin itu jadikan kayak bahan seriusan kan sama dia gitu. Tapi itu ya saya tidak pernah seperti itu.
saya yang serius banget nggak pernah gitu. Berarti memang di situ konteksnya ketika saat itu Larissa hanya bercanda ya? Iya, karena itu kan teman-teman kita semua, ya kan? Kita ini dah, ketika dia cowoknya ada masalah, ada nggak Larissa membawa teman-temannya dia? Nggak ada kan, teman-teman yang dibawa. Tapi ini kan semua teman-temannya dibawa kan, dan itu kan di situ hanya teks tanpa menyebutkan nama teman-teman Larissa. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Apakah itu benar atau hanya manipulasi aja gitu kan? Tapi kondisi saat ini yang terjadi adalah semua udah damai, udah apa-apaan. Sudah maaf, sudah bertemu langsung. Nggak ada bertemu langsung, tapi komunikasi kita menengahi. Mas, ini kan netizen justru ngebela Larissa gitu kan, dan bahkan tukang mie ayam depan Azikra sendiri bilang Larissa tuh beda banget baik pas lagi jadi istrinya Alvin gitu kan. Apa pembelaan Larissa? Maksudnya ya benar nggak sih gitu kan, apa yang di depan Kan Azikra? ada satu portal sosial media gosip yang menaikkan berita itu kan, yang ramai banget. Tapi ketika saya lihat komentarnya justru malah positif komen ke Larissanya. Jadi akhirnya Alvin yang kena nih, kasihan kan, masalah dia diangkat lagi, apalagi kan istrinya lagi hamil kan. Karena Larissa juga sangat menyayangkan ketika hal itu berita keluar, jadi kayak kasihan nih istrinya lagi hamil, jangan sampai kena balik istrinya gitu. Dia menyayangkan kok ketika berita itu keluar, dan ya nggak lama berapa hari udah ngademin nih kita nih kan, ngademin. Akhirnya ada permohonan maaf dari si prianya, take down semua kan tuh postingannya, ya kan. Akhirnya saya bilang udah kita damai aja, jangan sampai ada masalah lagi karena sini ada anak nih. Jangan sampai nanti kalau udah gede anaknya lihat keributan antara bapaknya dan ibunya gitu kan. Makanya ada beberapa orang bilang emang mereka tidak berkomunikasi secara langsung. Itu tidak, karena apa? Larissa menjaga perasaan Alvin terhadap istrinya kan tuh. Jadi bukan karena memang mereka menjauh begitu aja, tapi ada sebuah yang harus, perasaan yang harus dijaga. Dan untuk Larissa sendiri pembelaan kepada Yusuf seperti apa sih? Wah, Larissa tuh kalau sama Yusuf tuh sayang banget. Nggak pernah ngurusin 100% sama susternya. Ada hal yang seperti itu? Enggak kok, buktinya ketika saya ketemu Larissa di Bandung, Yusuf dibawa, diajak main. Waktunya Larissa tuh ngantar sekolahnya Yusuf, ya kan, ngajak main, beli. Nih, kalau Larissa ada jadwal keluar tanpa Yusuf, contoh misalnya ke Jakarta, dia pulang pasti bawa hadiah buat Yusuf, buat beli mainannya dia gitu. Jadi kalau dibilang maksudnya, wah 100% tuduhan Larissa tidak pernah mengurusi anak. Ya sekarang kalau nggak ada ibunya siapa yang ngurusin, ya kan, bapaknya jauh gitu kan. Larissa tuh makanya sekarang fokus untuk gimana caranya Yusuf ini bisa berkembang dengan baik, makanya dipegang Larissa. Sekarang logikanya deh, ketika mereka pisah, yang ambil Yusuf siapa? Larissa kan. Jadi 100% Yusuf malah Larissa yang mengayomi Yusuf, sekolah, main, ya kan, ngajak umroh lagi kemarin kan, bareng-bareng gitu kan. Ya kan memang butuh ada babysitter dong, kan, untuk babysitter ya, babysitter untuk ngebantu mengurusi anak kecil gitu kan, karena saya juga punya pekerjaan yang harus diurus gitu, karena memang Larissa sekarang, dan Larissa aja sampai dia ngebangun rumah sendiri. Insya Allah di tahun ini rumahnya jadi ya untuk Yusuf dengan Larissa. Tapi kalau misalnya kelas balik dulu gitu, sosok kamu sendiri ini yang tipe yang cemburuan gitu Mas? Kalau dibilang cemburuan, karena selama saya sama mereka ya kayak hal apa yang Larissa lakukan, ada yang nggak boleh ya dikasih tahu gitu kan. Jadi contoh misalnya Larissa izin kemana-mana, izin ke suaminya. Contoh kita ada event misalnya di mana kan, ya izin dulu, jangan kita endorse dah. Saya pernah ngasih endorse dia, ada sebuah kayak butuh buat konten video. Dulu itu Larissa di privat loh akunnya, karena Alvin yang nggak ngebolehin, takut isinya menjadi kayak bahan tidak berada lain lah gitu. Jadi akun privat itu cemburu gak sih? Cemburu kan? Ketika Larissa pisah dengan Alvin, dibuka akunnya kan. Kemarin pihak yang mendamaikan mereka berdua siapa? Akan minta maaf. Selama ini saya yang memang jadi perantara mereka berdua. Jadi kayak Alvin mau jemput Yusuf, saya nyampein ke saya sampein ke Larissa. Apapun yang berhubungan dengan anak ataupun yang berkomunikasi itu ke saya, atau nggak ke babysitternya Yusuf. Jadi memang saya juga saat itu malam itu mendamaikan. Saya bilang ayo kita ada telepon bareng-bareng, kita
minta maaf-maafan. Saya Larissa berempat itu, Larissa ngomong langsung ke Alvin dengan Henny minta maaf apa yang terjadi. Artinya memang tidak ada face to face yang sekarang kan. Nggak ada. Karena kan kalau misalkan di telepon itu kan kita nggak pernah tahu nada bicaranya atau mungkin ekspresinya, itu kan nggak pernah ketahuan. Takutnya nanti bikin ulang lagi seperti ini. Nggak ada sih, sampai saat ini nggak ada itu. Sebenarnya juga Larissa tuh punya keinginan kayak kita bisa ambil contoh siapa ya, Marcel kayaknya sama Alvin, Larissa sekolah nih ngantar Yusuf atau nggak jemput Yusuf. Baik kan itu kan kayak Gisel Gading dah. Saya pengen itu, tapi belum terrealisasikan aja. Karena belum berdamai mungkin ya. Atau ya mungkin ada waktu kalian, nunggu waktu lagi sebenarnya gitu kan ketika mereka bersama ngurus ketemu langsung itu kan jemput Yusuf bareng. Yang kita lihat tahu di TV yang lain seperti apa ya. Mas, ini kan kayak semacam katanya si Alvin kan memang dia bilang pengen nge-brand si Larissa ini namanya baik gitu kan. Gue yang diserang gitu kan. Ini tanggapan Larissa sendiri dengan image-nya dia pengen yang bagus-bagus aja seperti apa sih? Karena kan baik lagi yang ngejakin siapa? Netizen kan. Sampai Larissa sendiri tidak baca komen, tidak baca DM. Ketika ada satu postingan terakhir Larissa sama Yusuf kan, di situ kan ada beberapa komen-komen negatif tentang si Alvin. Ya Larissa aja nggak pernah baca gitu kan. Jadi kayak udah sih nggak usah baca gitu kan. Nah, yang komen netizen yang disalahin Larissa kayak gitu. Jadi udah tangkap aja secara bijak gitu kan. Ya karena ketika orang sudah sekali jelek gitu, mau kita branding bagus apapun tetap aja kena gitu. Ya sampai saat ini alhamdulillah kan kayak Larissa kan jadi BA beberapa produk kan masih bertahan, malah dapat support dari salah satu brand ambassador dia, ya kan? Tapi sejauh ini kalau komunikasi dari Larissa sama pemilihan masih atau soal itu kan? Nggak pernah secara langsung, pasti ke saya dulu saya nyampein ke Alvin, sebaliknya saya nyampein. Itu belum ada komunikasi maksud secara langsung Nggak ada. ngobrol. Nggak ada, belum ada sampai dari pertama nikah sampai sekarang nggak ada. Berarti bisa dibilang yang soal yang ini Larissa sendiri kayaknya belum tahu juga. Aduh, tahu apa tuh? Yang soal yang lagi rame ini. Udah tahu, tapi dia nggak mau nanggepin, udah diem aja. Kenapa gini? Kan tadi balik lagi bahwasannya pemberitaan yang keluar kan pasti lama dong merembet nih, apalagi ketika tidak ada satu atau pihak dekat yang klarifikasi, ya kan? Kan itu kan jadi sebuah masalah juga kan bagi kita juga, bagi mereka juga gitu. Terus tidak mikirnya si anak sih sebenarnya, karena jati kita itu nggak akan hilang kan. Jadi dia menyayangkan itu, bisa jangan sampai malah jadi berkepanjangan. Ya walaupun memang semuanya positif komen, ya kan, dukungan juga malah makin luas ya kan, jadi kayak udahlah tetap jangan sampai ini jadi panjang ya kan. Sampai ibunya Larissa juga ikut berkomentar mengenai Iya, karena kan pasti kan ibunya Larissa sama Larissa kan jauh kan jaraknya, jadi dia berusaha untuk melindungi anaknya seperti apa, jadi kayak membela lah seorang ibu terhadap anaknya gitu. Makanya di kemarin tuh banyak media tuh yang nanya saya minta tanggapannya, saya belum bisa berkomentar, tapi tadi pagi saya berkomunikasi dengan Larissa, saya bilang aja yaudah silakan berkomentar. Dan cuman ngasih pesan satu buat yang sudah berumah tangga di luar sana, yang sudah pisah, janganlah untuk mengungkit masa lalunya kayak gitu. Tapi ada kesepakatan dari Madame. ada kita melihat itu Kayaknya sih insya Allah ada ya, karena biar nggak berkepanjangan juga gitu kan. Jadi akan ada mungkin ya akan dibuat formal lah. Akan ada. Akan ada. Secara tertulis. Insya Allah akan ada. Iya, insya Allah akan ada. Yang minta siapa? Sama-sama sih gitu kan, sama-sama gitu kan biar nggak ada masalah lagi. Capek juga kali ya, dikit-dikit masalah ya kan. Jadi rame lagi gitu kan. Yang bicara konsekuensinya kalau dari persyaratan. Ya, intinya lebih kayak ini sih poinnya, jangan atau jangan ngebuat keributan lagi di sosial media. Dengan adanya pemberitaan itu mungkin dari Larissa sendiri sempat ada terganggu pekerjaan atau apanya nggak sih? Alhamdulillah nggak ada gitu. Biasanya kan ketika pabrik itu ada masalah apa kan biasanya produk yang bikin dia jadi banyak masalah kan take out kan. Jadi nggak ada, malah justru dapat dukungan. Ada satu postingan kan yang dia posting di story dapat dukungan dari owner langsung kan. Dia Itu jadi banyak support.
ya enggak banyak support sih sebenarnya gitu kan, walaupun akhirnya ada yang mengkhianati dia, katanya temen-temennya dia, ya udah biarin aja. Karena itu dia bilang sebenarnya kan kalau orang jahat nama kita jangan jahat, tapi kebaikan dia kepada si orang tersebut kan. Artinya memang Larissa banyak curhat kan sama dirimu ya Mas ya. Iya. Karena seperti apa sih gitu kan? Maksudnya untuk istilahnya keluh kesahnya kejadian yang seperti ini terulang kembali. Ya intinya gini sih, ketika kemarin naik berita itu dia sempat kayak ini gimana bang ya, mempengaruhi gak pekerjaan kita? Ya saya bilang enggak, karena ini pasti yang akan kena serang baliknya yang melalui. Makanya saya bilang, banyak wartawan bilang coba aja kejar yang mengeluarkan api siapa, yang memadamkan pasti dia dong gitu. Sama kayak Kohani bilang kan, ya kejar aja dia ya kan. Jadi memang takutnya juga berkepanjangan, akhirnya jadi masalah buat dia dengan istrinya ya kan. Jadi kita adem ayem aja gitu. Jadi sama-sama menanggapi secara bijak aja gitu. Dan Mas, tadi kan katanya Larissa pengen jadi orang tua, tetap jadi partner buat Yusuf ya sama Alvin, seperti Isel Gading atau RLT-nya Iya. Alvin. Sebenarnya kendalanya apa sih Mas sehingga Larissa sama Alvin belum bisa kayak gitu mungkin? Mungkin lebih ke timing dari Alvinnya kali ya gitu kan. Karena memang masing-masing punya kesibukan kan, juga jarak jauh antara Bandung dengan Jakarta ya kan. Itu juga banyak meja, Mas gimana bisa minta wawancara Larissa gak? Larissa itu susah kalau misalnya di luar janjian, tapi ketika dia di Jakarta mendatangi sebuah event, saya selalu bilang sama dia, kasih waktu 10 menit untuk media, dia mau. Bukti kan yang terakhir di Senayan, dia mau menghadapi wartawan. Jadi bukan kayak, wah sombong banget sih gak mau gini-gini. Masing-masing punya sikap sendiri ya gitu kan. Daripada dia menanggapi sesuatu, ya mending barengan gitu. Kondisi Yusuf sekarang perkembangan gimana sih Mas? Yusuf lebih lincah banget, dia lagi suka ngebuat video. Jadi kayak HP-nya Larissa dipinjam, ya dia nge-video, terus juga beberapa kali kan ke Bandung juga, Larissa lagi beli lagi gitu. Dan memang akhirnya ada satu HP untuk Yusuf. Dan yang memang perkembangan juga cepet sih dia, kalau berkomunikasi dengan orang cepet juga dia. Jadi enggak ya, kan sebelumnya kan terapi ya, jadi sekolah juga udah lancar, dia sekolah tiap hari, itu juga yang nanti Larissa setiap pagi. Dan masih nanyain sosok ayahnya. Pasti masih dong, yang namanya anak kan ada sosok mantan anak ya kan. Dan Larissa juga memberikan waktu luang untuk Yusuf dijemput Alvin. Tidak ada yang nggak boleh masih terus dia kan sempat sebelumnya nginep 4 hari, jadi tidak membatasi pertemuan anak dengan bapak. Jadi kayak udah lulus ya, sampai detik ini aja masa ini akan ada dijemput kok sama bapaknya. Jadi, kayaknya sih ya, insyaallah. Soalnya ya Larissa itu baik sebenarnya gitu kan. Jadi dia tidak yang namanya wah kesel sama bapaknya nggak mau dikasih ketemu, enggak, dikasih ketemu kok. Pendapat dirimu nih Mas terkait mungkin ya ini menjadi istilahnya kayak tameng untuk menutupi kasus Azikra-nya dia sendiri nggak sih? Kalau saya sih lebih tidak berkomentar dengan Azikra karena saya tidak pernah ada di ruang itu, tidak kayak terlibat langsung dia. Karena sebatas pekerjaan aja antara saya Alvin dan Larissa saat itu. Jadi di saat saya masuk ke ruangnya mereka, saya hanya ngurus kerjaannya aja. Terakhir mungkin Pak, liburannya mungkin itu lancar atau gimana? Sampai saat ini apa yang diutarakan oleh bapaknya akan memberikan sekian-sekian masih lancar. Biaya sekolah juga masih lancar. Gitu. Jadi memang tapi lebih banyak ke Larissa ya, karena kan memang Larissa yang tahu gitu kan untuk bagaimana cara mengurusi Yusuf dan sampai makan aja itu lumayan makannya loh Yusuf tuh. Susu semua itu Larissa, makanya Larissa sekarang lebih baik fokus kerja, ngurus anak, menggapai impiannya sampai ya. Saya salut sama dia, kenapa? Dia udah bisa punya ruang sendiri dan uangnya dia sendiri. Ada cowoknya belum? Kalau untuk soal pasangan dia soal belakang, dia lebih fokus ke dia sama anaknya udah gitu. Karena ya memang dia juga nggak terlalu memikirkan ya, mungkin lebih enjoy dia saat ini sebagai factor. Jadi ya udah kerja ngurus anak, kalau dia kerja anaknya dibawa ke Jakarta atau nggak kemana pun dibawa gitu. Tapi ketika dibawa dia pulang pasti langsung beli mainan untuk anaknya.